Jadi pertobatan daripada Yehuda, pertobatan daripada Rehabiam dan pemimpin Yehuda, justru melalui suara Tuhan, melalui nabi yang setia itu Semaya. Nabi Semaya katakan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Nah di sini saudara kita lihat, pada waktu Rehabiam pertama mendengar ada pemberontakan daripada Yerobeam, dan seluruh pemberontakan itu karena kesalahan dia, tidak mengurangi beban dan pajak untuk orang-orang atau rakyat. Justru dia mendengar suara teman-teman dia, angkatan 40, umur dia saat itu 41, justru menambah beban berat, karena dia tidak mendengarkan suara daripada tua-tua Israel pada saat itu. Nah kali ini saudara, kita lihat bagaimana sikap Raja Rehabiam dan para pemimpin Yehuda ketika mendengar suara Tuhan daripada Nabi Semaya. Konteks mula-mula dia menjadi raja, dia tidak mau mendengar suara tua-tua. Ikutilah suara rakyatmu, kurangi beban pajak untuk mereka, supaya engkau mengambil hati mereka, engkau baru menjadi raja. Tapi apa yang dilakukan, dia ikut blok teman-teman dia, angkatan 40, dia umur 41. Berikan beban lebih berat. Jangan dengar suara Yerobeam, kasih dia sesuatu kerjaan lebih keras. Ini pendekatan rohani, ini pendekatan manusiawi, ini pendekatan nilai kekejaman. Akhirnya terpecah belah kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Kali ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Rehabiam dan pemimpin Yehuda. Mereka tidak melawan suara Semaya. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, lebih baik cepat mendengar suara Tuhan daripada berkata-kata. Lebih baik engkau cepat mendengar pimpinan Tuhan daripada engkau cepat untuk marah. Konteks Yakobus 1 ayat 19 mengingatkan kepada kita, orang yang rohani adalah orang yang tidak sembarangan untuk bagaimana dia bersikap, berkata-kata akhirnya melawan kehendak Tuhan. Nah di dalam bagian ini saudara, Rehabiam dan pemimpin Yehuda tidak ada pilihan yang lain. Sudah begitu lama kita ateis. Sudah begitu lama kita sudah menyingkirkan hukum Tuhan. Sudah begitu lama kita tidak peduli dengan Tuhan. Sekarang ada suara Tuhan melalui Nabi Semaya. Dan saat itu saudara, mereka mau tidak mau dengar. Kita bandingkan dengan Yeremia 29:31. Yeremia menulis surat ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Dan saat itu saudara, seruannya supaya mereka benar-benar bertobat. Dan Tuhan marah, tetapi pemulihan tunggu 70 tahun. Dan itu sudah diserukan oleh Yeremia. Tunggu 70 tahun, nanti kalau engkau sudah pulih, engkau akan kami panggil pulang. Dan di sini kita lihat saudara, apa yang dilakukan Rehabiam dengan pemimpin Yehuda. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar, bukan kita yang benar. Kita yang sudah salah, kita sudah menyingkirkan Tuhan, kita tidak peduli dengan kesetiaan Tuhan, kita nggak peduli dengan kesucian Tuhan, kita yang salah, Tuhanlah yang benar. Pada waktu terjadi aklamasi kebulatan, mereka menerima teguran daripada Semaya, merendahkan diri. Itu tandanya dalam bahasa Ibrani yang mereka benar-benar hancur hati. Itu tandanya mereka menundukkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Itu tandanya mereka menundukkan diri di bawah kekuasaan Tuhan. Dan mereka keluarlah satu ekspresi iman. Keluarlah satu perkataan iman. Tuhanlah yang benar, kita yang salah. Kita terlalu puas diri. 3 tahun semua kerajaan baik-baik. Akhirnya kita tertidur. Kita 2 tahun hidup tanpa Tuhan. Begitu sangat bebas. Sekarang Tuhan menyatakan keadilan, Tuhanlah yang benar, jangan salahkan Tuhan. Ini suara ini kita perlukan untuk zaman sekarang, saudara. Kalau orang ditanya sama kita, perlukah COVID dilakukan?
Dari 2019, dari November sampai 2020, sudah bulan November, 1 tahun lebih ada di dunia. Butuhkah COVID? Saya tanya, butuh gak? Setelah ada ini baru kita tahu pasti. Dunia memang butuh digoncangkan dengan adanya COVID. Supaya kita akhirnya baru tahu daya tahan rohani kita sampai sejauh mana menghadapi COVID, daya tahan ekonomi kita sampai sejauh mana menghadapi COVID, daya tahan mental kita sampai sejauh mana menghadapi COVID, daya tahan relasi kita sampai mana, siapa kawan, siapa sahabat, baru tahu siapa relasimu yang benar. Jadi melalui COVID terbongkarlah daya tahan rohanimu. Melalui COVID terbongkarlah daya tahan daripada ekonomimu. Terbongkarlah daya tahan daripada mentalmu. Ada orang begitu sangat fobia dengan COVID sampai saat ini pun tidak keluar rumah. Sampai gemuk. Di sini baru kuuji semua. Sampai daya tahan daripada relasimu. Engkau akan terbongkar semua. Jadi COVID pun butuh ada saat ini. Dan pada waktu udah ada, berani kita berkata, mungkinkah ini supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Mungkinkah melalui ini supaya kita berani berkata, semua kedaulatan Tuhan itu lebih benar daripada kedaulatan pemimpin-pemimpin bangsa ini? Jadi dalam bagian inilah saudara, sikap kita ketika mendengar suara Tuhan. Yang paling baik, buka hatimu, buka pikiranmu, buka emosimu. Dengarkan baik-baik semua suara Tuhan. Mengerti, resapi, maknai. Jangan lawan. Bagaimana ekspresi imanmu? Katakanlah semua firman Tuhan itu baik untuk mengajar aku. Firman Tuhan itu baik untuk mendidik aku. Firman Tuhan itu baik untuk mengkoreksi aku. Firman Tuhan itu baik untuk memperbaiki aku untuk hidup dalam kebenaran. Jangan sekali-sekali lawan Tuhan. Jangan sekali-sekali mengendapkan kebenaran Tuhan. Jangan sekali-sekali berontak terhadap kebenaran Tuhan. Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, maka Tuhan akan intervensi hidup kita. Demikian pun pada waktu Rehabiam. Setelah tahun yang kelima, Tuhan tidak lagi hukumnya ditinggikan. Dia tidak lagi melakukan gerakan kesetiaan. Maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menghukum Yehuda melalui Raja Sisak yang kejam.